وسلم على آله وصحبه وقرابته وذريته والتابعين والآل وشهده والصالحين خصوصا إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى رشيد الشيخ أبي يزيد البستان إلى رشيد الشيخ حامد بن محمد بن محمد الرازي إلى رشيد الشيخ محمد بن عبد الكريم الصادق المدني إلى رشيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله بن جارب إلى رشيد الشيخ محمد زيد بن عبد الله بن الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harbin kutiba wa yuktab wa abadal abidin wa dahara dahirin biddarin amin. Alhamdulillah, marilah kita selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat hidayah, taufik dan hidayah, sehingga kita pada saat ini masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat kembali berkumpul melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk bersama menunggu waktu isya, kita isi dengan mengkaji, menelaah, menuntut serta menambah daripada ilmu agama. Salawat dan salam kita haturkan ke hari dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat beliau, pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, sambungan yang telah lewat yaitu masuk kepada perkara yang ketujuh. Idza qamal ma'mum wa lam yutabi' imamuhu bitasyahhudil awwal famal hukmu fihi tafsir. Idza qama sahiyan fayajibu alaihi an yarji'a ila tasyahhudi wa yutabi' al-imama li'anna qiyamahu la yuqtaddu bihi. Idza qama 'amidan fayatakhayyaru baina amrayni intizarul imam bil qiyam wa mutaba'atul imam bitasyahhudil awwal. Ini perkara yang ketujuh, masih berkaitan dengan masalah sujud sahwi. Apabila berdiri oleh makmum dan kadang makmum tadi akan imamnya di dalam tasyahud awal, jadi nanti tinggal tasyahud awal bukan imam tapi makmum. Artinya makmum pakai tasyahud awal, tapi makmumnya berdiri, ada 4 tasyahud awal. Sekarang apa hukumnya? Urut banyak imam, urut pakai tasyahud awal. Ternyata makmum sembilan umpamanya ada 4 tasyahud awal berdiri. Entah berdirinya apa, tergantung motivasinya berdirinya apa, bukannya berdiri. Nah, di sini ada sebuah rincian. Bila inya berdirinya dalam keadaan lupa, idza qama sahiyan. Bila inya berdirinya dalam keadaan lupa, karena berkicing sembahyang, dan melihat lagi imam panjang juga takbirnya, Allahu Akbar, padahal duduk imam. Seorang berkicing sembahyang pas terus juga
imam naik itu panjang takbir, karena biasanya kita melihat kaidah takbir, bila takbir panjang naik imam dia naik ya, berkicing sebenarnya. Nah bila ia berdirinya dalam keadaan lupa, nah itu sayang tuh, lupanya hari tahu sekali bermujilah, kali berdiri imam berduduk sekalinya, ada orang tersebut awal sekalinya, fayajibu alaihi ayyarji'a ila tasyahudi wa yutabi al-imam. Nyat kalimatnya wajib berbunyi, wajib atasnya kembali kepada tasyahud awal dan mengumpati imam. Jadi sudah berdiri, karena kada ingat berbulik, walaupun beristilah berbuliknya juga, tapi ingat terdirinya karena lupa, berdirinya karena lupa. Karena bali'anna qiyamahu, karena bahwasanya berdirinya la yuqtadu bihi, kada dibilangkan dengan imam. Imam berduduk bang, wajib ya berduduk. Cakap imamnya berdiri juga, inya berdiri, ada boleh. Walaupun imam berbulik, inya kada boleh. Alanya sana. Memang ini jarang terjadi nang makmum nang kada ingat, nang ada ini kan terjadi imam nang kada ingat. Tapi suatu saat ia bisa itu tadi bisa umpamanya apa? Karena mengantuk semua subuh, kan bisa pakai kunutan, kata harus makmum, kata harus imam kunutan, kata harus nih wajib ini berbulik mubati, wajib berbulik, imam berkunut saja, wajib berbulik. Tapi bila dibalik, imam yang meninggalkan, umpatnya meninggalkan juga, berbulik imam. Boleh, nilainya sadar kalau boleh. Kenapa? Bilainya boleh, batal. Setelah dia kita kalau bila inya kada, artinya dalam keadaan lupa, dalam keadaan kada jahil, berbulik, maka batal. Tapi bila inya dalam keadaan lupa, karena dalam keadaan jahil, berbulik, nah itu satu sikap. Jadi yang pertama sikapnya bila seorang yang terdiri, imam berduduk tasyahud awal aja, yang pertama wajib berbulik. Itu dengan catatan makmumnya berdiri ini dalam keadaan lupa. Idza qama amidan, bila makmumnya istilah berdiri, kada dapat desa kada dapat tasyahud, fayatakhayyaru baina amrayni, maka memilih dia di antara dua perkara. Walaupun kada betul sembahyang, kada betul. Tapi harus mengambil sikap. Yang pertama intizaril imam bil qiyam, hadangi imam berdiri. Ada buang, jangan baca pakai hamlu. Pokoknya hadangi imam berdiri, beradai seorang berdiri, imam masih tasyahud awal, hadanginya. Satu. Yang kedua mutaba'atil imam bi tasyahudil akhir, bi tasyahudil awal, mengumpati imam pada tasyahud awal. Berbuliknya boleh. Jadi pilihannya bilainya basing haja, boleh menunggu, boleh berbulik. Tapi bila inya berdirinya dalam keadaan lupa, wajib berbulik. Wajib berbulik. Habis. Kemudian perkara yang ke-8, mata yasjudul ma'mumu li sahwi nafsihi. Apabila sujud oleh
makmum karena lupa dirinya. Apakah sujud oleh makmum dikarenakan kelupaan dirinya? Kita berjamaah, makmum ini kelupaan menggawi sunat apa, tapi dalam rangka masih berjamaah imam, tapi nyata gawi umpamanya, contohnya kadang membaca sholawat dalam tasawuf. Nah, di sini ada dua rupa, ada dua wajah. Kullu sahwin lam yakun fi halatil iktida. Setiap lupa yang tidak ada pada ketika berikutan berjamaah, fayusannu lahu sujudu sahwi, maka disunatkan baginya sujud sahwi. Di anna al-imam la yatahammalu sahwahu. Amun orang itu kelupaannya tapi sudah ampih mengikuti imam, maka sunat baginya sujud sahwi. Contoh, orang ini masuk 2 rakaat, habis sudah imam salamnya naik kalau setelah naik imam sudah habis sembahyang, inya karena masuk 2 rakaat naik. Dalam masuk 2 rakaat inya kaina pajangan apa? Pajangan umpamanya membaca tasawuf akhir, atau masuk 1 rakaat umpamanya pajangan kunut. Imbahnya kada tagawi kunut tadi, masuk subuh nih 1 rakaat, kada tagawi, harusnya kan kunut nih rakaat terakhir. Walaupun tadi sudah 4 imam umur, sudah 4 imam, tapi rakaat kedua, ini karena rakaat kedua mesti ini berurut ulang. Makanya bila orang masuk sembahyang subuh, bila masuk 1 rakaat 2 kali kunut, 2 kali. Nah sekarang tak tinggalnya kunut, tak tinggal. Tapi imam sudah habis sembahyang, ini naik 1 rakaat, harusnya kunut, tak tinggal kunut, maka sunat baginya sujud sahwi. Kenapa? Karena imam kadang menanggung akan kelupaannya lagi. Lain yang telah lewat, bila haratan berjamaah masih dalam berikutan awan imam, tagawi sesuatu yang penyebab menjadikan sunat sujud sahwi, tagawi bagi makmum, kada disunatakan sujud sahwi selama itu masih mengikut imam. Kenapa? Itu imam yang menanggung. Jangankan itu, Fatihahnya ditanggung imam, kata Maulana Mas'ud, apalagi sunat awqat dia, apalagi sunat awqat. Kada disunatkan sujud sahwi. Ulun bahwa ini jadi mau, kada ingat ulun ketika tasawuf awal baca sholawat, tapi ulun berjamaah sujud sahwi lalu di akhir sembahyang, kada usah sujud sahwi. Kenapa? Karena imam menjamin sudah asa di dalam masih jamaah imam. Tetapi kalau sudah tak keluar jamaah, artinya keluar jamaah itu masuk rakaatnya, di situnya tagawi, nah maka sunat sujud sahwi. Kenapa? Itu di luar tanggungan imam sudah. Nah kalimatnya bilanya masbuk itu di luar tanggungan imam. Nah sisanya masuknya tuh itu di luar tanggungan imam. Kemudian idza kana munfaridan wa fa'ala sababan min asbabi sujudi sahwi summa adkhala nafsahu bil jamaah fa huna yasjudu bi nihayati sholati li sahwi nafsihi. Orang disembahyang sorangan, ulun sembahyang sorangan sini umpamanya. Ketika ulun sembahyang sorangan, tagawi penyebab sujud sahwi. Imbahnya itu summa adkhala nafsahu fil jamaah,
kemudian dia memasukkan akan dirinya di dalam berjamaah. Asal sembahyang sorangan, ternyata habis itu tagawi penyebab sujud sahwi, tapi kita habis belum sembahyang. Ada orang berjamaah di hidayahnya, mengikutinya orang berjamaah di hidayahnya tadi. Nah sekarang apakah ini sujud sahwi? Sujud sahwi di ujung sembahyang karena kelupaan dirinya, bukan karena kelupaan imamnya. Kenapa sujud sahwi? Nang di atas tadi ada sujud sahwi berjamaah bagi makmum. Karena lupanya dia mengerjakan penyebab dari sujud sahwinya itu ketika belum sembahyang berjamaah. Berjamaah. Intinya kembali gitu ini. Bila haratan berjamaah tagawi makmum ini penyebab sujud sahwi ada disunatakan sujud sahwi. Tapi bila haratan di luar jamaah imbahnya masuk kepada jamaah sembahyangnya, tapi ketika di luar sebelum berjamaah ingin menggawe penyebab sujud sahwi, maka tetap sunat sujud sahwi di akhir sembahyang. Biar imam salam, kita jangan salam dulu sujud sahwi. Idza kana masbukan, apabila adalah orangnya itu masbuk, fasallama al-imam, kemudian salam imam, summa qama al-ma'mum, kemudian berdiri makmum dari karena masbuk pak. La ya'tiya bil baqi, sungguh mendatangkan dia dengan sisa rakaat daripadanya masbuk, 2 rakaat sisanya umpamanya. Di dalam 2 rakaat ia berdiri karena masbuk, wa fa'ala sababan min asbabi sujud sahwi, ia menggawi penyebab daripada penyebab sujud sahwi. Wa huna yasjudu lisahwi fi nihayati sholatihi, maka di sana sunat sujud sahwi. Ini sama aja pemahamannya tadi. Sunat sujud sahwi kenapa? Sudah di luar jamaah. Kemudian yang ke-9, al-masbuk yasjudu li sahwi ija sajada imamu li mutaba'atihi wujuban wa yasjudu li sahwi nadban aidan fi nihayati sholatihi. Nah ini namun kita terkadang terpaham orang masbuk imam nih bakas tak tinggal sudah kesotawal kita masuk, otomatis imam ini pasti itu sujud sahwinya, sunat sujud sahwi di akhir loh, menggawi imam sujud sahwi. Kita posisinya hanya 2 rakaat. Ija saja ada imamu, apabila sujud imam itu sujud sahwi, limutaba'atihi, bagi mengikuti imam wujuban. Jadi waktu itu tuh bagi makmum dan masbuk wajib sujud sahwi. Habis sujud sahwi, imam salam mana? Salam. Ini naik. 2 rakaat. Habis 2 rakaat tasyahud akhir, wa yasjudu lisahwi, kemudian sujud pulang karena lupa. Nadban, sunat aidon fi nihayati sholatihi, sunat pula pada penghujung penghabisan daripada sembahyangnya. Nah, sunat pulangnya, sunat sujud sahwi. Tapi ada yang mengatakan kalau tagawi penyebab daripada sujud sahwi. Ada yang mengatakan bila kali tagawi penyebab sujud sahwi, ini sisa 2 rakaat tadi kan tagawi apa? Sudahnya sujud sahwi 4 imam tadi. Apakah sujud sahwi lagi? Wa amma ija iktada bi imami ba'da sujudil imam. Adapun apabila mengumpati dengan imam setelah sujudnya imam,
pada yasjudul masbuku fi nihayati sholat, maka kada usah sujud orang masbuk pada penghabisan sembahyang. Idz la khilala yatatarraqu ilaihi, karena tidak ada celah yang ia lakukan kepadanya. Nah ini ada dua kaul karena pendapatnya. Ada yang mengatakan sujud lagi sahwi, sujud sahwi lagi setelah imam tadi sudah habis sembahyang, tapi dengan catatan inya tagawi penyebab. Ada pun yang kedua, inya kada tagawi penyebab sujud sahwi di dalam rakaat masbuk sisanya tadi. Ujar ulama kada bisa sujud, berarti sekali aja. Walaupun ada yang mengatakan di akhir sembahyang sujud ulang 2 kali, hukumnya sunat. Sujud pertama wajib hukumnya, sujud kedua sunat hukumnya. Artinya sujud sahwi pertama hukumnya wajib limutaba'ati imamihi, karena wajib mengikuti imam. Karena di akhir sembahyanginya sunat pulang sujud sahwi, hukumnya sunat. Ya tergantung dia dan mengikuti namanya. Ada yang mengatakan tidak usah sujud sahwi lagi, sudah mengikuti imam tadi, Habis dah kita bicara sujud sahwi. Oke, intinya kesimpulannya bila kita tagawi penyebab sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Bila inya berjamaah tunggu imam, bila imam kada sujud sahwi itu sempat sujud sahwi. Nah, bila imam toh ketinggalan sholat awal, kada bersujud sahwi, jangan bersujud sahwi seorang. Sujud sahwi imam ketinggalan sholat awal, begitu imamnya kan sujud sahwi, makmum lah sujud sahwi, itu salah ngarannya, salah. Bila imam tuh ada sujud sahwi, harus diumpati. Bila imam sujud sahwi, wajib mengumpati. Bila imam ada sujud sahwi, wajib juga diumpati. Hanya kada usah kita sujud sahwi juga. Jangan kita bisa-bisa. Kalau sujud sahwi aja, so imam kita juga tersenawar dia sunat sujud sahwi. Imamnya aja kada sujud sahwi, jangan kita bisa-bisa. Bila kita sujud sahwi, imamnya kada sujud sahwi, bisa batal jadi sembahyang. Kenapa? Karena kita menambahi perbuatan sembahyang di luar daripada sembahyang, di luar daripada keikutan imam. Habis dah masuk kepada sujud tilawah. Sujud ini kan ada berapa macam? Ada sujud sembahyang sempurna, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah beda-beda ini beda-beda. Kita masuk kepada sujud tilawah. Nah bagaimana arti sujud tilawah? Ada orang mengatakan sujud sajadah. Sujud tilawah, sujud dikarenakan membaca Quran, yang mana bacaan Quran tersebut memerintahkan sujud. Nah salah satunya nang kita rata-rata tahu. Napa? Bila dibacakan surah As-Sajdah, sunat sujud sahwi. Apa sunat sujud tilawah? Di tengah-tengah itu pun apabila dibacanya sampai habis. Bila membacanya kada sampai habis, kan disunatkan sujud tilawah, sujud sajadah. Makanya di sini tusannu sajadatut tilawah, disunatkan sujud tilawah, sujud karena membaca Quran. Tapi bukan hanya membaca, sunat lil qari wasami wal mustami. Bagi orang yang membaca, bagi orang yang mendengar, bagi orang yang memperdengari. Orang mendengar atau memperdengari samalah. Mendengar atau memperdengari sama kira-kira. Dari kata-kata itu samalah. Sama. Memang secara sekilas sama. Mendengar, memperdengari. Contoh. Menegaskan. Ini umpamanya dilanggar memutar asyik mengaji.
Pian lalu sini kira-kira dengar lah. Itu mendengar warahnya. Bila mustami beristilah duduk mendengarkan, nah itu memperdengari caranya. Bila ia mendengar warah sambil lalu. Nah makanya di sini kayaknya nang lebih dikuatakan di sini wa yuta'aqqadu sujudu lil mustami idza sajadal qari. Ditekankan sujud itu bagi orang yang memperdengari. Ini mau dibahas aja biar memperdengari apabila sujud oleh orang yang membaca. Jadi nah intinya 6 sunat itu al-qari wal mustami. Orang yang membaca, orang yang memperhatikan, memperdengari daripada bacaan tersebut. Ulun banyak baca semua saja. Kayaknya dia lalu mendengar ulun membaca. Disunatakan bagi para ulama itu pada disunatakan. Inya kada bahasanya itu kada istilah mendengar. Kada hendak mendengar tetap mendengar. Itu sami caranya arti mendengar aja. Tapi itu perhatikan mendengar aja. Nah sedangkan mustami orang yang memperdengari itu memperhatikan sekaligus. Memperdengari itu istilah mendengarkan. Nah mendengarkan istilah itu memperdengari. Bukan hanya sekadar mendengar, tapi memperdengari, memperhatikan lah bahasa kitanya. Mendengar dan memperhatikan. Nah itu yang disunatakan. Jadi nang membaca sunat sujud, nang memperdengari sunat sujud. Nah di sini makanya takrifnya nampak supaya yang berbeda antara sami wal mustami. Memang secara makna bahasa Arab sama pada mendengar. Sami itu orang mendengar, wal mustami orang mendengar juga. Tapi beda, maknanya sama, tapi maksud beda. Jadi sini yang dimaksud sami itu alladzi la yaqsudul istima', orang yang kadada mangkasat memperdengari, kadada tujuan memperdengari, tapi tadinya mendengar. Kita kan ada tujuan hendak memperdengari, tapi sekilas saja mendengar tadi aja. Itu mendengar waranya kadang perhatiannya. Sedangkan mustami alladzi yaqsudul istima', orang yang mangkasat wujud, ba'astilah wujud memperdengari. Nah jadi nang disunatakan nang mana? Nang disunatakan nang bujur-bujur memperdengari, memperhatikan bacaan. Itu nang disunatakan. Bahasa kita gampang aja. Ada nang ba'astilah mendengar, sami ngarannya. Ada nang ada ba'astilah mendengar, itu sami wara ngarannya. Nanti mendengar wara aja. Itu kan ba'astilah mendengar. Bila yang mustami itu orang yang beristilah mendengari. Nah yang disunatakan orang yang beristilah mendengari. Wahia fi 14 mawdi'an. Di dalam Quran itu ada 14 tempat yang disunatkan bila ingin membaca 14 tempat itu surah disunatakan sujud. Sujud tilawah. Ada yang mengatakan di dalam surah Al-A'raf, surah Ar-Ra'd, surah An-Nahl, Subhana, surah Maryam, surah Hajj, surah Furqan, surah Namal, surah Al-Juruj, surah Hamim, surah An-Najm, surah Insyaqqatis Sama', surah Iqra. Di dalam di ujung Iqra itu dalam bacaannya wasjud waqtari. Perintah sujud itu. Hadhihi mawdi'u sajadati tilawah. Inilah tempat-tempat sujud tilawah. Yang dibolehkan sujud ketika membaca tersebut. Nah, contoh ketika membaca kita surah Iqra tadi, dalam surah hujung penghujung ayat wasjud waqtarib. Nah kita sujud tu Allah
syaratnya. Nang kaya pas sujud tilawah ada syaratnya. Syarat sunnah sujud tilawah. Kaina umpamanya di ayat sajadah, innama yu'minu bi ayatina alladina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah itu sunat sujud tuh di situ. Ada separuh di tengah-tengah surah sajadah. Itu sunat sujud. Nah kayak apa cara sujudnya? Sujudnya itu nang kayak apa? Sujud sembahyang. Nang kayak apa? Sujud sembahyang. Tapi nang perlu diingat, ketika memang telah lewat kalau di bab masalah rukun sembahyang, kalau ada salah di sunat sembahyang kan ada kata itu. Ketika orang turun untuk sujud sajadah, satu yang harus diperhatikan, kada disunatkan baginya mengangkat tangan. Ada disunatkan. Yang kedua, ketika dia bangkit dari sujud, kada disunatkan pakai duduk istirahat. Kada disunatkan. Untuk contoh, umpamanya, innama yu'minu bi ayatina alladina idza nukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini jangan Allah Akbar, jangan diangkat tangan nih. Kan? Jangan diangkat nang jadi imam kah, nang jadi makmum kah. Jangan diangkat tangan nih. Kenapa gara? Ini bukan sujud rakaat sembahyang. Lah, ini bukan sujud rakaat untuk sembahyang, rakaat sembahyang lain. Makanya kan ada dihitung rakaat sebenarnya. Ada dihitung rakaat. Jadi langsung aja Allah sujud. Nah, ketika bangkit Allah Akbar. Jangan duduk istirahat kena. Punya Allah. Duduk istirahat kalau saat ini. Nanti jangan kada disunatkan. Bahkan ada yang mengatakan itu hukumnya betul. Kenapa ya? Karena duduk istirahat itu disunatkan bagi bangkit daripada sujud rakaat sembahyang. Sedangkan sujud tilawah, sujud sajadah itu bukan rakaat sembahyang. Yang jangan dipikirlah sujud itu tuh rakaat sembahyang. Makanya ketika pian sembahyang subuh Jumat, kada umpat sujud sajadah. Kenapa? Karena terlambat sudah. Bangkit dari sujud sajadah. Habis itu imam membaca nama tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Datang dia Allahu Akbar, masbuk lah dia. Memang masbuk sedikit, imam baca surah deh. Tapi ketinggalan rakaatnya ada. Tetap 2 rakaat sembahyang. Tetap 2 rakaat. Jangan dianggap masbuk. Ada 4 sujud saja dia aku masbuk ya. Sarakaatnya tambahi rakaatnya dan 3 rakaat sembahyang subuh. Kalau kayak kena disangka kayak itu kayaknya aku juga tahu 4 tadi sujud saja dah. Berarti aku kayaknya naik sarakaatnya pas 3 rakaat kalau sembahyang subuh. Artinya apa? Ketika sudah imam sujud sajadah naik sudah, berarti pian hanya ketinggalan kesunahan sujud saja. Sembahyang subuh kan tetap 2 rakaat 4. Tetap 2 rakaat. Kenapa? Karena sujud sajadah itu bukan dihitung rakaat. Ini banyak pian kalau mati ya timbul 3 rakaat sembahyang subuh Jumat. Kenapa juga ini aja sembahyang subuh Jumat 3 rakaat kali tahu. Ada 3 rakaat bang. Nah itu yang harus diperhatikan. Dan biasanya subuh Jumat surah sajadah. Artinya turunnya jangan berangkat tangan, naiknya
sujudnya pun jangan pakai duduk istirahat. Karena kesunahan itu hanya berlaku mengangkat tangan bagi turun untuk sujud rakaat sembahyang. Naik sunat duduk istirahat itu bagi naik daripada rakaat, bagi itu rakaat daripada sembahyang. Makanya kalian disunatakan, berarti mun kalian disunatakan tagawi makruhnya. Habis. Kemudian syarat kesunahan sujud tilawah. 1. Antakunal qiraatu masyru'ah, bahwasanya adalah qiraatnya itu yang disyariatkan. Arti ayat yang dibaca memang dasar ayat yang dianjurkan sujud tilawah. Nah, kemudian keluar dengan yang dianjurkan qiraatul junub, bacaan orang junub bolehlah. Tidak usah sujud sahwi, bacaannya aja sudah tidak boleh. Yang kedua, antakuna qiraatu maqsudah kharaja bihi qiraatun na'im wa sakran wasahi, bahwasanya adalah bacaannya itu dasar bujur dikasat hendak sujud sahwi sujud tilawah dengan bacaan tersebut. Namun inya umpamanya bacaannya orang guring, bacaannya orang mabuk, bacaannya orang lupa membacanya surah itu ada disunatkan sujud tilawah. Yang ketiga, antakunal qiraatu li jami' ayatis sajadah, bahwasanya adalah qiraatnya bagi seluruh ayat saja. Separuh aja mau membaca ada disunatkan. Apalagi beberapa ayat aja surah sajadah baca ada disunatkan sujud. Tapi li jami' ayatis sajadah. Kemudian yang keempat, antakunal qiraatu min qari'in wahid, bahwasanya adalah bacaannya itu dari orang yang satu orang membaca. Atau orang aja pun banyak, orangnya adalah sujudan dia. Nanti banyak, saya baca surah sajadah, saya baca surah sajadah, saya surah baca sajadah, cukup satu orang yang biasa untuk sujud daripada sujud sajadah. Kemudian yang keenam, alla yatulal faslu bainal qiraat was sujud urfan, bahwasanya kada panjang pemisah antara bacaannya dan sujud urfan secara adat kebiasaan. Jadi jangan panjang pemisah antara bacaannya dan sujud. Makanya sujud sajadah itu kan boleh panjang, kan boleh panjang ada. Kenapa? Kan tahalat sujud tuh. Nah, antara bacaan sujud, bacaan surahnya, ayatnya dengan sujudnya itu jangan sampai lawas. Kalau umpamanya innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bagaimana dulu lawas? Hanya Allahu Akbar, jangan lawas. Hanya antara wa hum la yastakbirun langsung sujud, dan sujudnya pun jangan terlalu lawas. Jangan lawas. Satu mat aja supaya terlaksana sebuah kesunahan. Wa yuzadu fi haqqil musalli syaratani, dan ditambah pada hak orang yang sembahyang itu 2 syarat. 1, alla yakuna ma'muman, bahwasanya tidak adalah ia menjadi makmum. Artinya kesunahannya itu bila ia kada menjadi makmum, kada apa, bila menjadi makmum sunatnya Pak Imam juga menangari tadi. Allah yang sudah sujuda faqat bi qiraatil ayat, bahwasanya kada mengkasat sujud pada mengkasat sujud semata dengan bacaan itu daripada ayat yang dibacanya. Muninya mengkasat sujud dan selainnya, pada tabtulu salatu, maka kada batal dua sembahyangnya. Nah, sekarang itu di dalam sembahyang. Sekarang jadi pertanyaan, amun di luar sembahyang, Pak? Nah, lalu di sini ngarannya
Yang pertama niat. Ini berniat dulu nak sujud. Sujud sajadah berniat warai. Artinya saja sujud sajadah berniatnya. Yang kedua takbiratul ihram. Ya kalimatnya Allahu Akbar. Bukan angkat tangan. Allahu Akbar. Yang ketiga as-sujud, sujud nang sunat. Yang keempat at-tuma'ninatu bihi, bertumakninah di dalam sujud. Yang kelima al-julus, berduduk. Yang keenam as-salam, mengucap salam. Yang ketujuh at-tartibu, tertib. Ini di luar sembahyang. Namun di dalam sembahyang kan sudah ada salamnya sama sembahyang. Namun di luar sembahyang dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai wasjud waqtarib. Allahu akbar. Walaupun duduk berdiri, dia duduk aja bawahnya tadi. Membaca ayat Iqra tadi wasjud waqtarib. Allahu akbar, sujud langsung. Nah syaratnya tadi bertumakninah, berduduk, imbah bangkit dari sujud duduk kayak ini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu sunat. Bukan kayak sujud marah aja kan, tapi harus ada salam. Sama orang ketika sujud syukur ini. Sujud syukur kan salamnya juga ada salamnya. Makanya kayak ini imbah membahas tentang sujud tilawah hanya ada sujud syukur. Nah kayak pas sujud syukur, apakah masuk di dalam kategori sujud syukur orang main bal sujud di tanah lapang ini menjadi gol sujud syukur dan itu masuk kan di dalam syarat sujud syukur. Nah ini ada pembahasannya. Itu baru dibahas dia. Wah, pemain Indonesia ya sujud syukur kita sujud syukur kan apa sujud warah aja kan? Nah, kayaknya ada syarat-syaratnya. Nah sekarang bacaannya apa? Sujud tilawah itu, sujud tilawah itu atau sujud saja itu seperti sujud sembahyang juga. Bacaannya sama sujud sembahyang juga. Nah bisa ditambah Allah maktub li biha indaka ajra waj'al hali indaka zuhra wad'anni biha wizra waqbalha kama qabiltaha min 'abdika Dauda. Atau bacaan ketika sujud sajadah boleh. Nah sekarang masailu di sujud tilawah, masalah di dalam sujud tilawah. Ija sami'a ayatis sajadah bimizmahin aw nahwihi fa in kana halal ay 'ala al-hawa mubasharatan fa yusallu sujud wa illa in kana min sautin nahwi musajjilin fala yasjudu. Bila kita mendengari ayat sajadah tapi daripada seumpama tipenya ada langsung mendengari kita tapi melalui angin aja namanya menyampaikan, tapi kita memperhatikan bujur masih disunatkan baginya sujud. Tapi bilanya suaranya itu terputus-putus, mendengar tak betul putus seperti ayat, ada mendengar lagi, mendengar itu harus sujud. Artinya kesunahannya itu mendengar dengan sempurna bujur sebenarnya ayat. Nah ini yang penting. Laulam ya'lamil ma'mum sujud imamihi illa ba'da an rafa'a ra'sahu min as-sujud fala tabtulu salatuhu wa la yasjud. Seandainya kada mengetahui oleh makmum akan sujud imamnya, kecuali tahunya makmum setelah bangkitnya imam tadi mengangkat kepalanya daripada sujud, maka kada batal sembahyangnya dan kada usah tempat sujud. Bal yantaziruhu bil qiyam, bahkan tunggu itu berdiri. Ini umpamanya orang membaca surah sajadah, imam ini kada tahu nama apakah, entah kada tahu nih, entah mengantuk atau apa, kada tahu imam ini sujud. Imbah berbuncilak, imbah berbuncilak sekalinya imam sujud tapi bangkat dari mana? Maka bagi makmum kada usah turun sujud, begana aja tungguin.
Batal sembahyang makmum? Kada batal. Kenapa? Iya kada tahu. Kada tahu imam dia pada sujud. Imam pada sujud. Wa amma idza alima bi sujudil imam. Adapun apabila makmum tadi mengetahui dengan sujud imam, qabla rafi ra'sihi, sebelum terangkat kepalanya, fa alaihi ayyahwiya ila sujud, maka wajib atasnya sujud. Fa in rafa'al imam ra'sahu qabla wusulil imam ila sujudi, raja'a ma'hu ila sujud. Nah, seandainya apabila imam nih tahu sujudnya imam sujud soalnya tahunya sebelum imam bangkit dari sujud, nah pasti dia sujud, nah pasti imam sujud. Tapi bila imam sawat bangkit, imam disujud sujud sajadah. Melihat makmum tapi bagaimana hendak kayak sujud turun, pas imam bangkit kepala sudah tarusakan enggak makmum disujud. Wala yasjudu usulan imam ila sujud, raja'a ma'ahu wa yasjudu, cukup kembali umat imam berdiri pada usaha sujud. Contoh ulun umpamanya makmum imam ini sujud sujud sajadah ada Allah, imam dia sujud sajadah, ulun ini makmum jadi hendak sujud sajadah ulun turun dah Allah, sekalinya imam ini mangkat kepala naik nih daripada sujud sajadah imam kepala deh. Apakah ulun tarusakan enggak sujud ulun nih sujud sajadah atau nah kayak apa kan begana kan raja'a ma'ahu, kembali on imam, nah benaik kak ada usah sujud bila imam sudah bangkit. Makanya jangan sampai imam tuh bangkit sujud, makanya itu jangan begana bila imam Allahu Akbar kasih ya turun. Bila sampai imam angkat kepala kita hanya separuh turun, ada usah sujud lagi, berbuat pulang berbuat ya ada disunatkan lagi lah. Jadi kita kesunahannya itu umpat imam sujud sajadah, imam itu masih dalam keadaan dahi sujud, kita sujud juga. Bila imam bangkit kita hanya turun, ada usah lagi sujud sawi, cukup kembali beserta imam naik, wala yasjudu, ada usah sujud. Jadi kita usah sujud. Yusanu lil imam ta'khiru sujudihi bis shalah asiriyah ila al-gharad min shalah lima bis sujudi min taswis 'ala al-ma'mumin wa kadzalika bil jumu'atil ghabirah. Disunatkan bagi imam melambatkan sujudnya di dalam sembahyang berjamaah kepada sampai selesai daripada sembahyang. Jadi jangan terlalu laju melambati sujud lima bis sujud min taswis alal ma'mum, karena barang di dalam sujud itu termasuk daripada taswis atas ma'mum. Nah ini jarang juga terjadi. Jadi ketika sujud sajadah imam tadi yang dikatakan itu jangan melambat dia. Kita habis doang baca Fatihah habis sudah. Bila imam turun sujud asik dia turun yang begana lagi. Kenapa? Bila begana sawat imam bangkit ada dapat lagi. Habis kemudian masuk kepada sujud syukur. Nanti sujud syukri, sujud syukur ila akhir, wallahu a'lam bissawab. Ini saya dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ulun dan bagi diri sampeyan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah ya musta'in di suratul mustaqim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna min fadlika wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa a'udzubillahi min ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
Silakan kalau ada yang ditanyakan. Misalkan sudah 9 jemaah, imam membaca Fatihah sudah, kita di depan, kita tuh baiknya baca iftitah atau mengenai imam saja. Kita dalam keadaan terdiri datang, ini masuk di dalam bab telah lewat, memang sudah di dalam bab masalah kesunahan membaca doa iftitah. Ketika kita datang terlambat, apakah kita langsung membaca Fatihah atau doa iftitah dulu itu kan? Imam baca Fatihah. Artinya maksudnya kita ini nampak dilakukan itu kan, baca doa iftitah atau langsung Fatihah itu kan? Kesunahan doa iftitah. Satu, bila kita baca doa iftitah memungkinkan hanya kita bacaan awal membaca Fatihah sampai habis, ada tertinggal daripada imam, maka tetap sunat baca doa iftitah. Tetapi bila kita membaca doa iftitah sedang kita kan sudah terdiri hanya baca Fatihah, tapi bacaan separuh Fatihah tertinggal pada imam. Imam ruku dan kita separuhnya Fatihahnya terbaca, gara-gara apa? Gara-gara baca doa iftitah. Maka ada disunatkan baca doa iftitah, cukup langsung Fatihah. Kenapa? Karena baca Fatihah hukumnya wajib. Bukan memperdengari, tapi membaca kita. Membaca Fatihah. Kita kan masbuk posisinya nih. Masbuk sedapat mungkin kita membaca Fatihah. Seapa kita mungkin akan baca Fatihah. Oh ternyata ingat 5 ayatannya baca Fatihah, sedangkan Fatihah kan 7 ayat. 5 ayatannya selalu baca Fatihah. Ruku imam, ruku ya kan bapak ada habis. Pada bapak imam yang menjamin daripada itu Fatihah yang ada habis. Kenapa? Karena posisinya orang yang masbuk kita. Kenapa? Bila kita menghabiskan Fatihah, sahabat imam bangkit daripada ruku, maka kita pada mendapati rakaat daripada imam. Ada lagi? Pembinian. Tadi kan yang tapi imam ini kan sudah tanya awal, terus makmum kan berdiri, itu kan boleh untuk kembali cara kembali itu kayak penduduknya. Tasyahud awal. Ini Langsung gitu tasyahud awal. Duduknya berdiri, ingin. Kan pakai rokok kuat. Kan berdiri gini Bapak. Ini berdiri, kalau kan diri nih. Ini kan diri kan. Mau apa imam tasyahud awal. Turun nih kemana ya? Turun ini Pak. Langsung ya. Turun gitu ya langsung. Ada lagi. kalau mendapati rakaat tadi kalau terjadi yang ketiga atau empat ini kita baca Fatihah kalau sempat maunya imam sudah berdiri dari ruku, itu maksudnya pada mendapati ruku itu kan kita atau kalau yang pertama atau yang kedua itu kan artinya kita mengejar apa mengikuti jamaah. Tapi kita pertama sudah, kedua sudah. Nah yang ketiga, Nah, yang ketiganya. keempat, ini biasanya kan bisa kita terlambat. Itu kan masuk lagi gitu. Terus lagi itu masuk. Tidak, maksudnya kita dapat jemaahnya tadi dapat kan? Karena misalnya ruku mendapati apa rakaatnya tadi, Ini. karena sudah berdiri dari ruku kita mau ruku itu maksudnya ada masalah gitu. Batal apa enggak gitu, atau Bukan sudah batal. dapat rukunya apa enggak? Mendapati ini tadi. Bapak udah Di masuk, awal. udah yang sudah kedua, apa yang ketiga, Kan keempat. sudah 4 kan sahabat tadi. 4 sudah. Sudah yang pertama 4, yang kedua 4, makanya selanjutnya itu yang ketiga, keempat ini. batasannya Ini sudah. kita Kecepatan. contohkan maghrib. Imam sudah rakaat dah.
separuh baca Fatihah imam nih, hanya datang menolak menyelah. lain. Maksud kami yang rakaat yang selanjutnya pertama dapat, Udah ikut sholat. yang ketiga keempatnya ini. Maksudnya Batasannya sujud Pak, sudah. Itu bukan masuk lagi. Sudah bukan masuk. Itu kada masuk, kada di ruku itu hitungannya lagi. Bukan karena di ruku, Bukan tapi di sujud. ruku. Pasti karena sudah. masalah masih kita Karena masalah. Ada bapak ketika di ruku. Di mana cara mendapatinya? Cara mendapatnya minimal Sampai sujud. sujud kedua harus empatnya. Harus. Jangan sampai gitu. Ini orang membaca kan sudah ini saat 2 rakaat dah masuknya dah sudah tempatnya para imam nih. Sudah empat. Timbul rakaat terakhir lagi serakat habis maghrib lah kan sudah 4 imam nih. Tapi tetap barang masuk tapi biar barang masuk itu di rakaat pertama waktu empati itu aja nah mendapati ulun umpamanya datang imam dah umpamanya baca Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad ini rakaat pertama lah datang ulun nah ngarang masuk itu waktu ditutupan udah 4 ulun di ruku dah nih naik rakaat kedua pelan itu lain masuk udah artinya kan mengikuti imam dalam rakaat kada dihitung di ruku lagi. Hitungannya di mana? Hitungannya jangan sampai tertinggal 2 rukun yang panjang. Artinya selama kada bangkit dari sujud kedua, kita di bagian namanya baca Fatihah, mengucapkan Fatihah deh. Boleh masih kalau memperdebat imam, walaupun imam bangkit dari ruku. Sujud pertama deh. Kita hanya ruku Allahu Akbar. Itu masih dapat rakaat lawan imam, masih dapat rakaat. Tapi bila inya sudah bangkit dari sujud kedua imam bangkit dari sujud kedua kita hanya Allahu Akbar. Imam sudah bangkit dari sujud kedua, kita ada dapat rakaat imam. Jadi bila sudah kada masbuk lagi, itu mendapati imam itu selama kada bertinggal lawan imam 2 rukun yang panjang. 2 rukun yang panjang itu kan ruku buat sujud. Sujudnya itu sujud kedua. Nah jadi boleh aja bertinggal sebenarnya mau bisa Fatihah boleh aja. Ada masbuk lagi. Nah bilanya masbuk jangan hendak bertinggal di rukun itu perdebatannya. Nah masa berbeda. Ya. Nih. Maksudnya itu tadi. Ada lagi. Ustaz, terakhir lah tutup. Waqtarib yang pas di Al-Arab. Istilah kata ini yang dia baca itu sujud sajadah dan itu adalah surah dari ayat terakhir. Wasjud waqtarib. Mungkin karena ketidaktahuan si imam, beliau membuat sujud tilawah di pas. Memang benar. Ini pernah terjadi dan banyak terjadi. Karena Imam membuat surah Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Kebetulan pas di ujungnya wasjud waqtarib. Apakah sujud tilawah dulu hanya sujud ruku? Kan hitungannya 2 kali mau itu. Cukup sudah karena andaknya di terakhir surah, maka cukup sujud sajadah itu dalam bentuk sujud sembahyang. Jadi sujudnya turun sembahyang walaupun melalui ruku dulu, i'tidal hanya sujud itu sebagai bentuk sudah sujud daripada wasjud waqtarib. Jangan umpamanya sujud dulu turun sekali naik pulang hanya sujud ada kayak itu. seandainya imam melakukan itu, makmum mengetahui tersebut, makmum keadaannya seperti apa? Karena itu gak ada akan mungkin terjadi Dan itu terjadi, banyak dan hampir banyak pernah. Jadi Itu sujud dulu. kalau Sujud saja kewajibannya makmum mengumpati imam. Sujud tilawah dulu dia berarti imam. Kalau kewajiban makmum mengumpati imam. Iya. Nah, imam karena mungkin ketidaktahuan ataupun keluasan pengetahuan, imam sujud tilawah, kemudian dia berdiri lagi, kemudian dia ruku. Makmum ini tahu kebetulan apakah posisi makmum mengumpati imam atau posisi yang bagaimana sampai tunggu imam. Kalau sikap bagi makmum selama itu perbuatan sunnah yang dilakukan imam wajib mengumpati. Walaupun ini kan suapa belum selama hidup belum ini kan dalam membebak lah. Wasjud waqtarib dulu langsung turun ke bawah. Itu hai biasa hanya rukuk pulang kan sudah membebak.
Artinya cukup sebenarnya hukumnya langsung apa sujud ruku hanya itu tidak hanya sujud itu sudah sebagai bentuk wasjud waqtarib sudah. Kenapa? Karena di akhir surah itu anaknya. Jadi sudah ada usah lagi sujud tilawahnya ini cukup sujud itunya tadi termasuk udah untuk sunnah. Artinya nggak masalah dua-dua. Nanti terakhir dia bentar tutasin. Artinya nanti terakhir baru kita ngobrol ke imamnya bahwa yang Anda lakukan gak ada masalah, cuman besok-besok jangan jadikan seperti itu. Itu komunikasi masalah ilmunya aja lagi. Siap. Silakan Pak. Gini Pak, kan kita kan sholat mengikuti imam, tapi nggak mungkin terjadi seperti itu tadi kan. Ya, tapi kalau imamnya itu kan salah terus ini. Iya, nggak jarang menemui seperti yang ditanyakan beliau tadi. Itu aja. Oh, saya temuin Pak, dua kali masih Kalau sampai saya nggak nemu. Pak itu makanya Seandainya ada juga, bilangin aja bahwa cukup sujudnya itu sekaligus sujud sembahyang. nanti Bapak kalau temuin Bapak bingung malahan. Jadi cukup itu seandainya imam mengerjakan, ya kita ikuti, tidak jadi masalah. Kita ikuti. Umpati imam. Ada lagi cukup satu lagi. Bisa. Itu makanya Bapak. Maknanya Tujuannya. Sujud sajadah itu bentuk sebuah, kan dalam ayat itu perintahnya sujud. Kayak dalam ikrati wasjud waqtarib, sujudlah olehmu pada Allah. Nah lalu ketika kita mendengar atau kita membaca, maka kita ikhtiar, kita amalkan apa yang diperintahkan tadi, lalu disunahkan sujud di situ. Arti sujud sajadah atau sujud tilawah itu sebagai bentuk memberlakukan apa yang diperintahkan dalam itu ayat. Makanya bila ayat yang memerintahkan sujud tidak sujud. Tapi yang disunahkan sujud sajadah, sujud tilawah ketika, makanya ayatnya kan tertentu kan seberantakan surah, ada seberantakan ayat, ada ayat yang memerintahkan sujud. Bila kadang memerintahkan sujud kan disunahkan sujud. Hanya sujudnya ini dikarenakan bacaan. Hanya dikarenakan bacaan, makanya sujud sajadah. Sujudnya karena membaca surah As-Sajdah. Di dalam surah As-Sajdah perintah sujud ada. Sujud tilawah, kenapa sujud tilawah disunahkan? Sujudnya karena bacaan Quran. Nah Quran itu memerintahkan sujud di dalam ayat itu. Nah lalu diberlakukannya itu hukumnya sunah. Memberlakukan di dalam bacaan itu tuh. Ya bahasa katanya mengamalkan wasjud waqtarib kata Allah, sujud engkau. Nah sujudlah. Hanya melaksanakan apa yang dalam perintah itu ayat supaya kita mendapatkan pahala. Seandainya ada sujud Pak, ada jadi masalah. Pada dapat